Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran kita terlebih dahulu. 3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang keempat, 1. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini, tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kalian berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui pada tabel berikut. Contohnya, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, yaitu kota, kabupaten, atau provinsimu. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu. Sekarang giliran kalian untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerah kalian. Itulah pembelajaran IPS kita pada hari ini tentang sumber daya alam. Ibu akan menutup pembelajaran kita. Rajinlah belajar ya nak, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.